Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Andi Nugroho. Saya dari D3 Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran farmasi. Yang pertama adalah definisi pemasaran. Definisi yang paling simpel namun memiliki makna yang paling intens adalah marketing is the delivery of consumer value as satisfaction at a profit. Melalui customer value dan customer satisfaction, perusahaan dengan sendirinya akan mendapatkan profit. Dengan paradigma pemasaran yang berorientasi pada konsumen tersebut, maka bisnis akan terus berkembang dan berkelanjutan. Pemasaran farmasi adalah suatu subspesialisasi pemasaran, di mana pharmaceutical care diaktualisasikan. Pemasaran farmasi tidak hanya terbatas pada produk, tetapi justru memberikan perhatian yang besar pada layanan farmasi yang prima. Produk farmasi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, obat bebas atau over the counter. Obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Sebagai contoh, Sanmol tablet dan Sanmol sirup. Yang kedua adalah obat etikal atau obat keras. Obat tersebut hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Sebagai contoh, haloperidol dan amitriptilin. Permintaan produk farmasi obat etikal atau obat keras adalah derivat dari permintaan kesehatan yang ditentukan oleh dokter. Konsep yang paling dasar dari pemasaran adalah kebutuhan. Manusia mempunyai kebutuhan yang kompleks, mulai dari kebutuhan dasar yang bersifat fisik, seperti makanan dan pakaian. Konsep dasar kedua dari pemasaran adalah keinginan. Manusia pada dasarnya mempunyai keinginan yang hampir tidak terbatas. Tetapi, sumber daya yang dimilikinya pada kenyataannya terbatas. Manusia ingin memilih produk dengan nilai dan kepuasan sesuai dengan kemampuan keuangannya. Jika ada kemauan untuk membeli dan ada kemauan untuk membeli, dengan demikian permintaan baru akan terjadi. Permintaan produk. Permintaan konsumen dapat terjadi jika ada keinginan konsumen untuk membeli dan ada kemampuan untuk membayarnya. Permintaan untuk produk farmasi adalah derivat dari permintaan kesehatan. Penentu utama permintaan obat adalah dokter, karena dokter yang menentukan obat apa yang digunakan oleh pasien. Konsep produk tidak terbatas hanya pada benda atau barang fisik. Apapun yang dapat memuaskan konsumen dapat disebut juga sebagai produk. Informasi obat atau KIE kepada pasien yang diberikan oleh farmasis di apotek dapat juga disebut sebagai produk. Kemudian value dan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen berkaitan dengan kualitas produk farmasi. Ada 3 aspek penting, yaitu safety, efficacy, and quality. Jika aspek penting tersebut sudah terpenuhi, pasien akan mendapatkan kepuasan dalam pemakaian obat. Konsep pertukaran bermuara pada konsep pasar. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang yang dimilikinya. Berdasarkan tujuan, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konsumen akhir dan pasar organisasional. Pasar konsumen akhir adalah pembelian untuk digunakan sendiri, sedangkan pasar organisasional adalah pembelian untuk diolah lebih lanjut atau diperdagangkan atau dipasok lagi kepada pihak lain. Strategi pemasaran untuk kedua pasar jelas berbeda. Sebagai contoh, memasarkan obat etikal melalui dokter tentu sangat berbeda dengan memasarkan obat untuk keperluan buffer stok pemerintah. Produk farmasi, pasar konsumen akhir lebih besar dari pasar organisasional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.